kemudian sabun, tisu, cotton bud, pakaian bayi. Harusnya kan ini ada pakaian bayi yang baru, ya, pakaian bayinya yang baru, handuk dan lain-lain. Nah, seperti yang saya bilang, meskipun bayi ini tidak mengerti dengan bahasa kita, tapi tetap dia bisa mengerti dengan bahasa isyarat kita, bahasa kasih sayang kita dan lain-lain. Jadi sebelum melakukan pijat, yang pertama tetap menyapa bayi dan meminta izin kepada bayi kalau kita mau pijat. Halo adik, ini kenalkan, ini Tante Mega, kita mau pijat dulu ya, boleh ya dipijat biar sehat, biar apa dan lain-lain. Intinya pendekatan dulu ke bayinya. Ini anggap saja bayinya yang memang masih 0 sampai 3 bulan sehingga dia tidak aktif. Kalau mulai dari kaki ini misalkan dia pakai celana, lepas dulu celananya, tetap pakai pampers, yang atas jangan dibuka dulu, nanti dia bisa hipotermi. Jadi ini pakai pampers, kemudian pakai baby oil, kita kasih tangan kita baby oil, kemudian kita usap-usapkan, kita dekatkan suara mengusap ini di telinganya. Ayo kita mau pijet ya dek, gitu ya, sambil komunikasi terus. Dan awalnya adalah setelah tangan kita hangat dan ada minyak, gerakan pertama adalah gerakan mengusap dari pangkal paha ke kaki, menjauhi jantung ya. Jadi pertama seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa kali Bu? Rata-rata 6 kali setiap gerakan. Gerakan yang kedua adalah gerakan memutar. Kakinya diangkat, kemudian kita putar berlawanan arah. Jadi seperti ini, 1, 2, 3. Balik lagi, 1, 2, 3 sampai 6 kali ya. Setelah itu kita ganti ke telapak kaki. Telapak kaki menggunakan jempol dari tumit ke arah jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu ya. Setelah mengurut, kita tekan sedikit dengan ibu jari juga seperti ini. 1, 2, 3. Ya, seperti ini ya. Nah, setelah telapak kaki baru punggung kaki, sama dengan jempol jari kita urut. Nah, setelah itu kita menuju ke jari sambil bilang mungkin ya, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, seperti itu ya. Sama hitungannya 6 kali. Setelah jari kita memutar pergelangan kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita balik lagi ke arah paha dan lutut. Tadi arah memerasnya, mengusapnya dari jantung ke kaki, maksudnya menjauhi jantung. Sekarang kebalikannya, yaitu ke arah jantung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu gerakan menggulung dari paha ke telapak kaki. 1, dia senang kalau misalkan ya, menggulung. Gerakan ini sama antara kaki kanan maupun kaki kiri. Jadi ulangi gerakan dari awal sampai akhir tadi di kaki satunya. Setelah kaki satunya selesai dengan gerakan tadi sampai gulung-gulung,
Gerakan terakhir untuk kaki adalah kita mengusap dari paha, bukan paha ya, bokong sampai ke tumit. Jadi seperti ini. Biasanya dia seneng banget kalau diginikan. Gitu. Ya, pelek baby Ya, giant ya. sama 6 kali. Setelah kaki kita naik ke perut. Nah, perhatikan kalau perut otomatis kita buka bajunya. Ya, bajunya dibuka. Ini yang bawah kita tutup selimut ya. Kemudian ini agak dibawahkan anunya Pak, pampersnya. Bayi yang masih ada tali pusatnya, kan saya bilang kalau pijat bayi mulai dari dia lahir sampai 3 tahun boleh dipijat. Tapi yang masih ada pusernya jangan pijat. Kalau dia sudah nggak ada pusernya, tali pusatnya maksud saya, itu baru boleh dia dipijat di bagian perut. Bagian perut sama juga. Bagian perut yang pertama adalah mengusap perut dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian gerakan membuka buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian gerakan matahari dan bulan. Jadi ini yang tangan kiri membentuk matahari bulat penuh, yang tangan kanan membentuk bulan. Jangan kebalik. Ini dia searah jarum jam. Kenapa? Karena kita mengikuti anatomi usus. Anatomi usus untuk ke anus kan arahnya ke sini ya. Arahnya yang sebelah kiri. Putar seperti ini yang terakhir untuk ke anus. Jadi jangan balik. Jadi ini diputar matahari bulan. Matahari bulan. Matahari bulan sampai 6 kali. Setelah gerakan matahari bulan, gerakan I love you, yaitu I L U. Tapi lagi-lagi mengikuti anatomi dari usus ya. I love you. I love you. Ini sampai 6 kali. Setelah gerakan I love you, kita gerakan mengetuk-ngetuk perut, arahnya juga sama ke arah kiri. 1, ini biar tidak kembung. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah perut kita naik ke dada. Ke dada ada gerakan namanya gerakan love besar. Kita membentuk gerakan love. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian gerakan kupu-kupu atau butterfly. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah, hanya 2 gerakan itu saja untuk dada. Tidak perlu ke rusuknya. Hati-hati kalau mau memijat rusuk ya. Karena rusuknya kan masih muda. Kemudian pindah ke tangan. Tangan gerakannya hampir sama dengan kaki, yaitu mengusap dulu, menjauhi jantung, kemudian diputar, memeras. Habis diputar memeras baru ke telapak kaki, telapak tangan. Setelah ke telapak tangan, ke jari-jari. Setelah ke jari-jari, ke punggung tangan. Kemudian memutar pergelangan tangan. Kemudian mengusap ke arah jantung 6 kali, baru gulung. Jadi sama seperti gerakan kaki.
baik tangan kanan maupun kiri. Setelah tangan kita ke muka. Muka ini juga mengusap dahi yang pertama, dahinya diusap. Tapi biasanya bayi agak nggak suka ya, nggak nyaman, diusap 6 kali, baru ke alis. Nah, setelah ke alis, ke hidung. Setelah ke hidung, ke bawah hidung atau bibir atas. Setelah itu turun ke dagu. Nah, kemudian ke pipi gini aja, gerakan memutar. Kemudian ke rahang juga gerakan memutar. Kemudian di bawah rahang hanya mengusap-usap seperti ini. Gunanya untuk apa? Untuk agar dia motoriknya untuk berbicara cepat, ya kan, pertumbuhan giginya juga bisa sesuai dengan umur seperti itu ya, sama gerakan-gerakan motorik yang lain untuk bicara. Nah, ini kan terakhir ke punggung. Punggung ya kita ini ya, anggap dia tengkurap, kan kepalanya pasti miring kalau bayi beneran. Kemudian kita punggung itu gerakannya hanya juga gerakan mengusap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu gerakan selang-seling di punggung seperti ini. Semuanya 6 kali ya. Setelah gerakan ini baru gerakan apa? Kupu-kupu. Setelah gerakan kupu-kupu baru gerakan apa ini namanya ya? Mencakar, tapi bukan mencakar ya, seperti ini. Gerakan berjalan ya, gini. Sudah selesai, diakhiri dengan sama lagi dari atas sampai bawah. Ya. Boleh misalkan kalau misalkan sampai sini pampersnya dibuka, biar misalkan kan dia tetap pipis toh, boleh ini kan mau selesai gitu ya, boleh dilepas seperti ini boleh. Sebenarnya dari awal sampai akhir pampersnya dilepas pun tidak apa-apa, yang penting ada perlak dan lain-lain untuk ini perlindungan kalau dia lagi BAK. Nah, ini kan selesai, untuk pijat bayinya selesai. Ditambah dengan yang namanya baby gym. Tadi kan baby massage, sekarang baby gym. Jadi olahraga pada bayi. Pertama dari kaki ditekuk dulu satu arah ya, 1, 2 sampai 8 kali. Kalau kita senamkan 8 kali. Sama ini juga 1, 2. Tapi hati-hati, tadi saya salah megangnya harus seperti ini. Jempol ini kan lutut dipegang seperti ini, sama yang di bawah dipegangi lututnya ya. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai 8. Giliran tangan satunya 1, 2, 3, 4 sampai 8. Kemudian ke tangan menyilang 1, 2, ini juga sampai 8. Nah, setelah itu persilangan antara kaki dan tangan 1 kebalik, 2 gini ya, sampai 8. Kaki satunya juga seperti itu disilangkan. Setelah persilangan tangan dan kaki, baru kaki dua-duanya 1, 2,
2 sampai 8. Coba pegangi. Bentar. Gerakan terakhir adalah gerakan mengayuh sepeda. 1, 2, ini ya, gantian. Nah, ini adalah gerakan terakhir baby gym. Setelah baby gym selesai, kita akan memasukkan dia ke kolam. Perhatikan, saya kemarin di materi bilang kalau mau pijat bayi saat dia sudah kenyang, tapi tidak boleh langsung. Misalkan habis makan, terus makan habis minum atau makan dia langsung dipijat. Tunggu paling enggak 10-15 menit baru dipijat ya. Nah, kalau mau masukkan ke sini, kita gendong bayinya. Saya lupa ya bawa itu, namanya neck ring. Kemudian pasang neck ringnya. Neck ring itu nanti seperti kalau kalian punya bantal leher. Ya, nanti ada kuncinya. Nah, seperti itu. Kita pasang seperti bantal leher ke lehernya, kemudian kita kunci. Setelah itu kita bawa dia ke kolam, tapi jangan langsung dijeburkan. Mainkan dulu kakinya. Kalau dia sudah mulai beradaptasi, baru kita lepas dia ke air pelan-pelan, kita pegangi dulu. Nanti kalau kakinya sudah bergerak-gerak, baru kita lepas semuanya. Dia akan renang sendiri. Oh iya, Ya. Kolam renangnya ini ukurannya adalah 110 dikali 80 kali 70. 110 itu panjangnya, 80 itu tingginya, 70 lebarnya. Airnya harus air hangat suam-suam kuku 30 sampai 35 derajat Celcius. Ya. Sampai berapa lama? Kalau pijat 15 sampai 30 menit. Kalau renang sama 15 sampai 20 menit. Ya. Jangan terlalu lama. Ini maksimal juga renang maksimal juga 30 menit. Jangan lebih dari 30 menit. Jadi untuk mengingat-ingat sebenarnya hampir sama semuanya, pijat maupun renang 15 sampai 30 menit. Kalau sudah selesai, kita angkat. Kemudian kita lepas neck ringnya, kemudian kita mandikan dengan sabun. Kalau mandi nanti kalian kan sudah ada labnya sendiri ya nanti ya. Mandi dengan sabun, terus kita mandikan, kemudian kita keringkan dengan handuk. Ini tadi harusnya sudah disiapkan ya. Kita keringkan dengan handuk seperti biasa biar dia tidak hipotermi dan masuk angin. Kita kasih telur. Bayi tidak perlu dikasih bedak ya. Minyak telur, kemudian kita beri pakaian ya. Ya, anggaplah ini sudah pakai baju. Nah, sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah paham. Coba dulu satu-satu sekarang.